Oh iya, gini, Bapak buka juga ini Markus bab 16. Jangan-jangan punya yang kayak gitu juga. Markus 16. Markus 16 ayat 17. Oh, sampai 18 ya. Markus 16 ayat 17 dan 18. Yang Bapak Ibu punya yang mana? Ya semua. Makan gula, minum racun. Begini dulu Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang peran Roh Kudus di dalam pewartaan Injil ya, dari waktu ke waktu itu ya yang ditunjukkan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus beda. Maksudnya begini, di zaman itu Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang mujizat, pengusiran roh jahat gitu ya, itu menjadi tanda yang paling gampang untuk mereka. Coba sekarang Bapak Ibu di sini buka praktek bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit dan pengusiran roh jahat. Tunggu, mungkin yang datang akan banyak. Tapi ada yang pernah ke ini nggak Lubang Buaya, ke tempatnya Ki Joko Budu? Tempatnya Ki Joko Budu. Nah, orang-orang lain melakukan hal yang sama dan itu bisa menjadi apa menyebutnya kerancuan gitu ya. Nah, di zaman Yesus, kalau kita bicara di zaman Tuhan Yesus buat mujizat. Tapi nilai atau makna mujizatnya itu beda dengan mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Maksudnya begini, kalau Tuhan Yesus membuat mujizat, itu kan membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan kemudian ada mujizat alam, penggandaan roti, air jadi anggur, jalan di atas air. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu berkaitan erat dengan pemberitaan tentang kerajaan surga. Besok di kerajaan surga nggak ada yang mati. Yesus buat mujizat apa? Membangkitkan orang mati. Selama 3 tahun Yesus berkarya, apakah cuma 3 orang itu yang mati? Mana mungkin, lihat aja di Bitung. Nah, kenapa yang dibangkitkan cuma 3? Ini Yesus mau membuat tanda. Apa yang mau ditunjukkan? Di dalam kerajaan Allah nggak ada yang mati. Yesus mengusir roh-roh jahat. Itu tanda kalau apa? Kuasa Allah, kerajaan Allah sudah datang, maka roh-roh jahat, setan-setan diusir. Ketika para rasul, Petrus misalnya ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, Petrus mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Yesus. Maksudnya apa? Petrus dan para rasul itu kan memberitakan Yesus mati, bangkit. Kalau orang mendengar Yesus itu sudah dibunuh, sudah disalibkan, tapi bangkit, orang pasti akan nanya, mana tuh Yesus? Tidak bisa mengatakan begitu kan? Karena sudah tidak dengan tubuh alamiah lagi. Nah, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu memang tidak kelihatan, tapi kuasanya bisa dialami, bisa dirasakan. Lihat orang ini lumpuh, bisa jalan. Lihat orang ini mati, bisa hidup lagi. Yang membangkitkan Yesus, yang menyembuhkan
menyembuhkan Yesus. Nah, kemudian Roh Kudus itu kalau bicara tentang pemberitaan Injil ya, Bapak Ibu sekarang ini mumpung masih di Markus, silahkan ke bab 13. Bapak Ibu lihat ayat 9 sampai dengan 11. Kalau kamu dihadapkan ke mahkamah agama, kamu diadili, nggak usah mikir kamu mau ngomong apa. Roh Kudus akan memberikan kepadamu, ngasih tahu kamu apa yang harus kamu katakan saat itu juga, nggak usah mikir jadinya. Kemudian sekarang pindah ke Injil Yohanes. Injil Yohanes, Bapak Ibu silahkan ke bab 14 dulu. Bab 14, Bapak Ibu lihat ke ayat 16 dan 17. Nah, kalau di ayat itu Roh Kudus disebut penolong kan. Dan sebagai penolong, Roh Kudus akan menyertai para murid. Kemudian sekarang pindah ke bab 16. Bab 16 itu sudah pilih ayatnya dulu. Ayat 8 dan 9. Lihat Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di situ. Menyadarkan orang tentang banyak hal kan ya. Kemudian sekarang silahkan ayat 13. Nah, kita lihat juga di situ apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dia mendengar dari Bapa, lalu apa yang dia dengarnya itu disampaikan kepada para murid. Dan kemudian ada satu lagi, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah mengingatkan para murid akan semua yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, memang Bapak Ibu, di antara kita sudah semua dipanggil untuk memberitakan Injil kan, tapi nggak bisa ngusir setan, ngusir seto bisa, menyembuhkan orang sakit, enggak,
membangkitkan orang mati, apalagi. Tetapi roh yang dulu diberikan kepada para murid diberikan kepada kita. Nah, sekarang begini, kenapa banyak yang nggak mengalami pekerjaan Roh Kudus? Nah, kalau Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain di rumah saja, Roh Kudusnya disuruh ngapain? Bapak Ibu sekarang begini, Bapak Ibu pernah berjalan sambil dipapah? Ada yang pernah? Ketika sakit. Itu yang memapah dulu siapa? Kalau pengen tahu rasanya dipapah, silahkan sakit, gitu ya. Saya mengalami dipapah karena saya sakit, maka saya bisa merasakan perlunya dipapah itu. Bapak Ibu jalan tegak, cepat, nggak akan bisa dipapah. Sekarang kemudian begini juga, pakai yang lebih gampang lagi. Bapak Ibu pernah dihibur, pernah mengalami indahnya hiburan, penghiburan. Nah, itu pasti pernah susah. Dan kalau nggak pernah susah, hanya orang susah yang bisa menikmati indahnya penghiburan, kecuali orang kondangan. Orang kondangan kan orang seneng, masih ada hiburannya kan? Ya. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, ketika saya nggak ngapa-ngapain, itu saya mengharapkan Roh Kudus ngapain. Tapi ketika saya mulai mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, lihat bagaimana Roh Kudus menolong. Dan peran Roh Kudus, bantuan Roh Kudus, jangan harapkan Bapak Ibu ada burung merpati. Nah, kalau misalnya begini ya, sekarang ini saja, Bapak Ibu, saya kan cuma ngomong, dan Bapak Ibu dengar. Apa yang ada di pikiran dan hati Bapak Ibu kan saya nggak tahu. Tapi saya percaya Roh Kudus akan membantu Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan Roh Kudus? Membantu kita mengerti firman. Itu sudah peran loh ya. Nanti akan ketemu yang lebih sederhana lagi. Bapak Ibu silahkan mengingat, kalau hari Rabu itu pada nunggu ke sini atau kayak orang disiksa kalau ke sini. Kerinduan untuk mendengarkan, untuk mempelajari firman Tuhan, itu datang dari mana? Berikutnya lagi, Bapak Ibu tidak hanya mewartakan dengan kata kan ya, malah jarang, dan mewartakan dengan perbuatan kan. Bapak Ibu pernah mengeluh tentang susahnya mengasihi? Atau malah sebaliknya, pernah sombong karena sanggup mengasihi? Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka surat Roma. Ini ngomongin peran Roh Kudus dalam diri kita kan ya, dalam pemberitaan. Roma bab 5 ayat 5. Bacanya agak teliti nih ya, cuma satu kalimat tapi perhatikan urutannya ya. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Jawabannya cuma ada di ayat ini, jangan cari yang lain. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh, berarti apa yang dilakukan Roh Kudus? Mencurahkan kasih dalam diri kita sehingga kita sanggup untuk mengasihi. Kalau ada orang yang mengatakan mengasihi itu sulit, pernah ngomong gitu apa enggak? Berarti cuma saya aja yang pernah. Enggak pernah punya musuh sih, jadi enggak ngerti susahnya mengasihi.
Nah, lihat, Roh Kudus mencurahkan kepada kita kasih, sehingga membuat kita sanggup untuk mengasihi. Kalau orang mengatakan mengasihi itu sulit, tolong amati. Ketika mengatakan itu, memperhatikan Roh Kudus apa enggak? Jadi kalau Bapak Ibu kita mau lihat peran Roh Kudus dalam diri kita, sebenarnya ada banyak. Yaitu tadi, ada yang kita dalam tanda kutip mungkin ya enggak diperlukan lagi. Coba Bapak Ibu, kalau semua orang Katolik bisa menyembuhkan, hati-hati, nanti kalau pertemuan lingkungan jadinya apa nih? Aduh, pinter. Tetapi apa tentang peran Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil, di dalam kehidupan, itu semua mengalah. Ya, gitu Pak. Ada lagi? Iya, silakan. Enggak selalu. Dalam Kisah Para Rasul bab 2, api, itu kan? Api. Terus di pembaptisan Yesus, nah itu baru ini Roh Kudus. Digambarkan dengan burung merpati. Lalu apa urusannya Roh Kudus dengan merpati gitu ya? Kenapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Karena merpati nggak pernah nggak nyambung. Begini, tolong dibuka teksnya ya, Markus. Udah lemes belum jarinya Pak? Bab 1. Ayat 10. Sudah ketemu? Pada saat ia keluar dari air, sekarang begini. Ini tadi membacanya pada begini. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, ke atas Yesus. Itu pembacaan yang Bapak lakukan. Sekarang saya baca begini. Dan roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Sama atau beda? Beda. Jadi kalau yang pembacaan pertama, rohnya itu kayaknya ada wujudnya kayak merpati ya. Ya tunggu dulu, putih lagi merpatinya kan. Nah yang kedua, yang dibandingkan dengan merpati bukan wujudnya, bukan bentuknya, tetapi turunnya, geraknya. Nah, pemahaman pertama awal sebenarnya pembacaan yang kedua yang saya baca itu. Saya sebenarnya lama mikirin itu karena saya dari waktu jadi misdinar nonton film yang Injil Lukas itu kan. Merpati turun beneran terus sikap di pundak Yesus gitu. Nah, ini jawabannya itu sebenarnya begini. Tolong membuka kitab Kejadian bab 1. Enggak nyambung Kejadian bab 1. Pada mulanya, ayat dari ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Nah, perhatikan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Para rabi Yahudi zaman dulu menggambarkan melayangnya roh itu seperti melayangnya burung merpati. Bapak-bapak pernah main merpati nggak? Saya dari kecil nggak pernah main burung merpati. Burung puter ya.
Nah, perhatikan ketika burung merpati itu melesat gitu. Merpati kan bukan burung yang terbang pelan-pelan, melayang-layang, enggak, tapi melesat. Nah, gerak Roh Kudus itu kayak gitu cepatnya. Gambarannya seperti gerak burung merpati. Jadi bukan nomor satu, bukan wujudnya. Walaupun kemudian dalam pemahaman berikutnya Roh Kudus lalu disamakan gambarkan wujudnya seperti merpati. Nah kemudian kalau dengan api waktu Pentakosta, waktu Roh Kudus turun itu kan lidah-lidah seperti nyala api gitu kan. Nah begini, cuma ada satu kata api, tapi maknanya ketika ini dijadikan lambang, maknanya bisa beda-beda ya. Neraka itu isinya api, purgatorio pilih yang mana? Sama-sama api. Memangnya kenapa kalau di purgatorio arah apinya beda? Ada harapan. Masih ada. Jadi satu kata ya, api digunakan untuk neraka, digunakan untuk menggambarkan penyucian. Kemudian Bapak Ibu tolong perhatikan ucapan Yesus ini. Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan lalu dicampurkan dalam terigu 3 sukat banyaknya. Kerajaan Allah itu seperti ragi. Satu. Yang kedua, Yesus bicara kepada murid-muridnya, hati-hati, waspada terhadap ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Ini ragi di sini positif apa negatif? Negatif. Nah, kalau di perjanjian lama, Bapak Ibu, kita ngomongin api ya. Kalau Tuhan hadir, itu salah satu wujud kehadirannya itu adalah api. Bapak Ibu silakan mengingat ketika Tuhan mendatangi Musa. Ya, yang kelihatan apa? Semak duri menyala tapi tidak terbakar. Kemudian berikutnya lagi, yang ini ceritanya yang lebih gampang aja. Kalau saya nyebut Abraham jarang baca cerita. Kalau bicara tentang ini, ketika Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel di Sinai, maka kemuliaan Tuhan itu digambarkan seperti api yang menyala. Berikutnya lagi, ketika orang Israel berjalan di padang gurun, ada tiang api, ada tiang awan. Sekarang Bapak Ibu perhatikan api yang turun atas para rasul. Itu lambang, itu tanda kehadiran Allah. Yesus sudah tidak hadir lagi secara fisik, tetapi Roh Kudus menyertai dalam tanda kutip menggantikan peran Yesus. Dan kehadirannya itu dilambangkan dengan api. Karena apa? Api itu lambang kehadiran Roh Kudus kalau di perjanjian. Begitu. Ini mahal ilmunya, ini susah nyari. Kita enak tinggal dengerin, kalau belajarnya juga nggak tahu. Oh iya, harus bisa jawab. Jangan sampai Bapak Ibu di lingkungan ditanya, udah ikut aja hari Rabu, tanya Pak Seto langsung. Memang benar. Kalau ajak ke sini, ajak untuk belajar terus. Jangan sampai jawab enggak ngerti, bisa bersitu tanya aja langsung sana. Ya begitu. Ada lagi? Ya. Ya. Bukan. Jadi kalau membaca ayat itu ya, ini kan sebelumnya Yesus kerja di Galilea kan ya. Nah,
itu berhenti di ayat 50 kerja di Galilea itu. Di ayat 51 Yesus sudah mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Tapi yang membuat bingung keterangan ini, Yesus diangkat ke surga. Nah, yang bercerita tentang Yesus diangkat ke surga itu cuma Lukas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kisah tentang Yesus naik ke surga itu cuma di Lukas bab 24 dan kisah para rasul bab 1. Tapi dua buku ini kan yang nulis Lukas. Jadi begini, dalam di Lukas itu tadi Bapak Ibu bisa lihat Yesus itu sudah tahu proses yang akan dilewati. Dia mau pergi ke Yerusalem, lalu di Yerusalem dia akan mengalami penganiayaan sampai dengan kematian, bangkit dan kemudian naik ke surga. Begitu saja maksudnya. Jadi waktunya kok panjang, bukan cepat. Karena bunyinya gimana ayat 51 tadi? Ya. Ketika genap waktunya, kan ini kan belum genap. Nah, genapnya waktu itu maksudnya bagaimana? Bapak Ibu begini, kalau kita baca Injil, menurut kita kalau mendengar kata tiba waktunya, sekarang ya sekarang gitu kan. Tapi ibu dulu, bapak dulu pakai tunangan apa? Tunangan. Terus setelah tunangan, nah, ini belum genap waktunya, tapi begini hitungannya, sudah bisa dipastikan dalam hitungan waktu itu pasti terjadi. Nanti Bapak Ibu akan ketemu di Injil, apalagi di Injil Yohanes, waktuku belum genap. Tapi kok juga mau mengubah air jadi anggur. Tapi maksudnya begitu, hitungan waktunya itu sudah bisa dikatakan pasti ya. Jadi mulai dari bab 9:51 Yesus mengadakan perjalanan lalu sampai di Yerusalem. Di Yerusalem melakukan tugasnya, mati di kayu salib, terus bangkit, mati terus bangkit, habis itu naik ke surga. Begitu maksudnya. Kenapa mengarahkan pandangannya ke Yerusalem? Karena karya penyelamatan yang dilakukan Yesus harus terjadi di Yerusalem. Karena Yerusalem akan menjadi, bisa dikatakan, tempat penting di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu boleh periksa. Injilnya mulai di Yerusalem kan? Injil mulai di Yerusalem. Malaikat menampakkan diri kepada Romo Zakarias itu. Terus kemudian pencobaan di padang gurun. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius dengan Lukas, beda. Pencobaan nomor 2 di Injil Lukas jadi nomor 3. Pencobaan terakhir di Yerusalem. Kemudian karya penyelamatan penyaliban Yesus, Yerusalem. Pemberitaan Injil, kamu akan jadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Itu kenapa kok ngomongnya itu Yerusalem mendapatkan tempat penting di situ. Di Injil lain nggak ada ayatnya. Baik, ada lagi? Ya. Satu lagi Pak. Yang syarat para rasul 1 yang tadi itu Pak, Yesus diangkat ke surga itu, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Berarti ini murid-muridnya ini belum paham Yesus akan berbuat apa gitu kan? Iya, boleh juga dicek di Injil Lukas bab 24. Di malam ini saya jawabnya banyak pakai Lukas. Tapi nanya yang ditanya juga Lukas. Lukas 24. Yang perjalanan ke Emmaus itu. Bapak Ibu lihat ayat 19 sampai dengan 21.
Sudah sampai di situ saja. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kalau di kisah para rasul tadi, memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, Bapak Ibu, ini para rasul masih memegang pengharapan orang Yahudi tentang Mesias. Jadi mereka berpikir begini, tugas Mesias itu adalah memimpin orang Yahudi mengalahkan Roma. Sesudah itu mendirikan kerajaan Israel. Nah, warga negara kerajaan Israel nanti akan hidup sejahtera. Para murid Yesus itu masih yakin seperti itu. Nah, kemudian Yesus memang bicara tentang kerajaan, tapi kerajaannya bukan kerajaan duniawi. Maka Yesus dan murid-muridnya banyak salah paham gara-gara itu. Nah, kemudian kalau di kisah para rasul yang bab 1 ini tadi, murid-murid Yesus masih memikirkan kerajaan Israel, kerajaan duniawi, sementara yang diomongkan oleh Yesus sudah jelas berbeda. Kamu nggak usah ngerti kapan waktunya, karena yang dipikirkan bukan lagi kerajaan dunia. Ya, memang begitu situasinya. Dan ini perlu Yesus berulang kali sebenarnya mengoreksi, tapi para murid nggak ngerti-ngerti. Ini seperti kalau Bapak Ibu di gereja Katolik, di antara umat Katolik, berbuat masuk baik supaya masuk surga, atau karena diberi surga saya berbuat baik. Banyak orang mikirnya saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Jadi yang membuat saya masuk surga apa? Perbuatan baik saya yang akan membawa saya ke surga. Nggak usah doa angelus lagi kalau gitu. Coba Bapak Ibu doakan doa angelus, marilah berdoa. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa. Coba hafal doa itu. Tapi kalau ditanya masih saya berbuat baik supaya masuk surga. Nah itu kan itu tadi, itu contoh hal sederhana tapi perlu dikoreksi. Memang koreksi. Yang ada adalah semua mendapatkan surga, saya percaya maka saya ikut Yesus. Karena saya percaya kepada Yesus, maka saya hidup sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu mau jadi awam atau mau jadi suster, nggak usah khawatir, surganya sama. Nggak ada ini surga blok para suster besok di sini, nggak akan ketemu. Tapi saya percaya Yesus mengaruniakan surga kepada saya, maka saya menjalani hidup sebagai orang yang percaya. Nah begitu. Percaya kok sekarang udah jam 9? Ya. Saya